Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Pada video ini adalah video ditujukan untuk materi prakarya dan kewirausahaan di kelas 10 di semester ganjil ya. Dan video ini membahas mengenai sub bidang pengolahan. Ini adalah peta konsep dari materi wirausaha produk pengolahan makanan awetan nabati dalam satu semester. Ada 5 materi pokok atau sub-bahasan pokok yang akan kita ulas. Yang pertama adalah perencanaan usaha pengolahan makanan awetan nabati. Yang kedua, sistem pengolahan makanan awetan nabati. Yang ketiga, perhitungan harga jual makanan awetan nabati. Yang keempat, media promosi makanan awetan nabati. Dan yang terakhir adalah konsinyasi makanan awetan nabati. Setelah belajar bab ini dalam satu semester, siswa diharapkan mampu menghayati bahwa begitu banyak keanekaragaman makanan awetan yang berbahan baku nabati di Indonesia, di mana setiap daerah mempunyai ciri dan cita rasa yang khas. Menghayati, percaya diri, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam membuat analisis kebutuhan akan adanya teknologi pengolahan yang baik dan tepat untuk setiap makanan awetan yang berbahan baku nabati tersebut. Mendesain dan membuat produk makanan awetan berbahan baku nabati khas daerahnya masing-masing, meliputi teknik pengolahan, kemasan, dan pelabelan, perhitungan biaya, sistem pemasaran, dan juga model promosi. Selain itu juga mempresentasikan peluang dan perencanaan usaha sesuai pilihan makanan awetan yang dipilihnya dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Kemudian pengembangan bisnis makanan awetan meliputi teknik pengolahan, kemasan, promosi dan pemasaran sesuai dengan produk yang dipilihnya. Dan terakhir, menyajikan simulasi wirausaha pengolahan makanan awetan berbahan baku nabati khas daerahnya masing-masing berdasarkan analisis keberadaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Bahan makanan setelah dipanen secara fisiologis masih hidup. Proses ini berlangsung terus sampai terjadi pembusukan. Upaya untuk memperlambat proses fisiologis yang bisa memperlambat pembusukan yaitu teknologi pengolahan. Sifat mudah rusak ini tentu sangat terasa berat terutama saat panen raya, di mana suatu komoditas memasuki waktu panen bersamaan sehingga suplai meningkat tajam. Teknologi pengolahan bisa membuat komoditas tersebut menjadi produk-produk yang mempunyai keawetan yang cukup lama. Berbagai jenis teknologi pengolahan bisa digunakan untuk setiap komoditas. Kehadiran teknologi pengolahan juga bisa menjadi pilihan wirausaha yang prospektif. Wirausaha pengolahan makanan adalah pilihan yang baik, bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan modal yang ada, dari mulai skala rumah tangga, usaha mikro, kecil, menengah, sampai besar. Baik, di video ini akan dibahas bagian A dari peta konsep tadi, yaitu mengenai perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Kita fokus di bagian perencanaan usaha. SDA yang beragam di Indonesia mendorong harus diciptakan beragam produk makanan awetan. Mengapa? Untuk membantu stabilitas harga di saat panen raya. Teknologi pengolahan juga bisa memberikan nilai tambah loh pada SDA tersebut, lebih memperluas pendistribusiannya karena keawetan produknya yang lebih baik. Makanan awetan dari bahan nabati adalah makanan yang dibuat dari SDA nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat dan sesuai, dikemas dengan baik menggunakan bahan pengawet ataupun juga tidak, sehingga punya umur simpan yang lebih panjang. Beberapa terobosan dapat dilakukan untuk mengangkat citra dan cita rasa makanan awetan tersebut, sehingga diharapkan dapat membuka peluang makanan awetan berbahan dasar nabati untuk didistribusikan ke daerah lain atau bahkan diekspor loh. Mengapa kita perlu belajar wirausaha makanan awetan dari bahan nabati? Produknya sangat bervariasi. Bahan baku juga mudah diperoleh. Teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari oleh semua kalangan. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Pasar juga sangat terbuka lebar.
Pengembangan makanan awetan dari bahan dasar nabati dapat dilakukan dengan memodifikasi dua hal. Yang pertama, cara pengolahan. Yang kedua adalah pengemasan. Modifikasi juga dapat memanfaatkan metode produksi dan teknologi baru. Berbagai jenis wirausaha bisa menjadi alternatif dalam pemilihan ide bagi calon wirausahawan. Ide ini dapat dipilih dari upaya pemenuhan kebutuhan dari primer, sekunder, sampai dengan barang mewah. Pesan yang penting dari Insinyur Sutarsono Wien di MSc yaitu selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minuman nggak akan pernah mati. Remember that ya. Well, hampir di setiap daerah punya makanan khas masing-masing. Contohnya Medan itu ada bika Ambon sama sirup markisa. Terus juga di Padang ada dadi. Tahu dadi nggak? Dan juga rendang. Lalu di Sukabumi ada mochi. Siapa yang suka mochi es krim? Dan di Yogyakarta ada bakpia. Di Tuban apa ya? Hal ini menjadi khazanah kekayaan tersendiri yang menjadi peluang untuk dijadikan ide dalam pemilihan bidang wirausaha yang akan diambil. Selain itu, persaingan bisnis makanan khas daerah juga nggak akan terlalu berat. Kenapa? Karena setiap daerah, setiap orang bisa melakukan hal yang spesifik karena produknya itu bergantung pada khas daerahnya masing-masing. Sekarang kita ke tugas 1 yang harus diselesaikan. Petunjuknya adalah amati makanan awetan berbahan dasar nabati yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Menurut kalian, modifikasi apa yang dapat dilakukan terhadap makanan tersebut untuk meningkatkan nilai jualnya? Kerjakan dalam format lembar kerja 1. Ini adalah formatnya ya, lembar kerja 1. Yang pertama kalian tulis nama makanan awetan nabati yang dipilih. Bisa pisang goreng crispy, jamur crispy, kemudian dumbe, kemudian serabe, kemudian tempe apa gitu, pokoknya berbasar dasar nabati ya. Kemudian yang kedua adalah gambar makanan awetan yang dipilih. Nah, gambarnya ini gambar yang kamu pilih di nomor 1. Bisa kamu foto produknya langsung secara real, atau juga nyari dari internet, atau juga kamu gambar sendiri, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga ini adalah modifikasi. Nah, modifikasinya kamu jabarkan, dideskripsikan di sini. Boleh modifikasi di bidang pengolahan, boleh modifikasi di bidang pengemasan. Ya, itu tugasnya lembar kerja 1 seperti itu formatnya, dan saya akan kasih lihat contoh modifikasi makanan awetan bahan nabati di bidang pengolahan. Let's check this out. Pisang goreng dimodifikasi menjadi pisang goreng crispy. Dan dapat juga kalian tambahkan topping kayak keju atau meses di atasnya ya. Atau juga mungkin selai. Martabak dimodifikasi dengan mempercantik tampilan dan varian topping yang semakin beragam. Contohnya di situ ada gambar martabak 8 rasa. Wih, kalau lihat kayak gini pasti lebih tinggi nilai jualnya karena bikin lebih tertarik daripada martabak yang ori. Surabi atau kue serabe dimodifikasi dengan mempercantik tampilan juga dengan tambahan keju. Serabenya dikasih keju, milenial banget ya. Jadi ada serabe ori untuk menjangkau para manusia-manusia zaman dahulu. Ada serabe keju untuk menjangkau para manusia-manusia milenial. Jadi kita semakin luas lagi pasarnya atau konsumennya. Kue cubit dimodifikasi dengan mempercantik tampilan dari topping yang beragam. Kelihatannya lezat banget ya bagi pecinta keju. Dan terakhir contohnya adalah dodol Garut dimodifikasi dengan menambahkan bahan seperti coklat sehingga menambah cita rasa. Ini adalah contoh modifikasi di bidang pengolahan. Kalian juga bisa berkreasi dengan menciptakan modifikasi di bidang pengemasan. Silakan berkreasi, selamat mengerjakan tugasnya, dan it's enough for today. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.